Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan inayahnya saya dapat diberi kesempatan untuk sedikit memaparkan materi sejarah peradaban Islam tentang biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel. Beliau bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir dari rahim seorang ratu bernama Dewi Chandrawulan dan Sunan Gresik dari Kerajaan Campa pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi di Kesultanan Demak. Sunan Ampel ini adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Ampel Denta, Surabaya. Beliau merupakan bapa para wali, dan dari tangannya lah lahir para pendakwah Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa. Kepribadian yang alim dan bijaksana menempel kuat dalam diri Sunan Ampel. Ketika pindah ke Surabaya, beliau langsung dipercaya oleh Raja Brawijaya, Maharaja Majapahit saat itu, untuk menyebarkan ajaran Islam di seluruh wilayah Ampel Denta, di mana beliau mendapatkan 12 hektar tanah untuk dijadikan sebagai pusat dakwah. Karena inilah, maka Raden Rahmat kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. Cerita hubungan antara Kekaisaran Campa dan Majapahit tersebut pun tertulis jelas dalam buku Badat Tanah Jawi. Nah, Sunan Ampel ini berdakwah dengan falsafah moh limo. Yang pertama ada moh main, artinya tidak mau judi. Yang kedua ada moh ngombe, artinya tidak mau mabuk. Yang ketiga ada moh maling, artinya tidak mau mencuri. Yang keempat ada moh madat, artinya tidak mau menghisap candu. Yang kelima ada moh madon, artinya tidak mau berzina. Nah, kelima metode berdakwah Sunan Ampel tersebutlah yang dikenal sebagai ajaran Sunan Ampel, yang sangat dikenal dan dijadikan pegangan masyarakat yang akhirnya mu'alaf. Nah, ada 7 peninggalan. Yang pertama, Masjid Sunan Ampel, yang letaknya di ibu kota Jawa Timur. Yang kedua, ada Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Yang ketiga, Makam Sunan Ampel beserta istrinya. Yang keempat, Pesantren Sunan Ampel, yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Sunan Ampel. Yang kelima, Sumur. Yang keenam, Kampung Arab. Dan yang ketujuh, ada Nazir. Nah, peninggalan yang satu ini bisa dibilang unik karena berupa pengurus Masjid Ampel, di mana perkumpulan belum lama dibentuk, yakni mulai tahun 1907 Masehi. Almarhum Kiai Haji Muhammad bin Yusuf menjadi nazir pertama untuk Masjid Ampel ini. Kemudian diteruskan Kiai Haji Nawai Muhammad sampai pada tahun 1998 tidak ada lagi nazir di Masjid Ampel. Bukan berarti Masjid Ampel nggak ada pengurusnya lagi ya, karena sekarang yang menjadi nazir Masjid Ampel adalah Kiai Haji Ubaidillah. Alhamdulillah, sekian dari kilas biografi Sunan Ampel. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Allahu ya'khudzu bi'aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin.